Sekali lagi saya sampaikan kepada Pak, saya serahkan dokumen-dokumen yang kita miliki 5 kali putusan Mahkamah Agung. Putusannya karena hakim yang bersangkutan yang memutuskan sebelah pihak itu tidak ada di tempat. Lilis Santi Hasan, korban mafia tanah PT Bumi Indah Raya atau PT Bumi Raya Utama Group dari Provinsi Kalimantan Barat, meminta keadilan hukum kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan para Hakim Agung di Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan registrasi perkara kasasi nomor 53 K/Tun/2022. Saya kembali meminta keadilan dan perlindungan hukum kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Yang Mulia Kepala Badan Pengawas Mahkamah Agung Republik Indonesia, Komisi Yudisiar Republik Indonesia, Yang Mulia para Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menangani perkara kasasi saya di Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan nomor 53-K/Tun/2022. Tanah bersertifikat hak milik Lili Santi Hasan nomor 43361, 43362, dan 40092 seluas 7.968 meter persegi berada di depan markas Komando Daerah Militer 12 Tanjung Pura, Jalan Mayor Ali Anjang, Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat. Saya ini adalah korban mafia tanah karena dalam gugatan 5 kali sebelumnya dalam bidang tanah yang sama, 1 kali di Pengadilan Tata Usaha Negara, 4 kali di Pengadilan Negeri. Saya selalu menang saat digugat para pihak, dari pengadilan tingkat pertama hingga Mahkamah Agung, karena dasar hak saya yang benar. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, Kamis 4 Maret 2021 memenangkan gugatan PT Bumi Raya Utama melalui sertifikat hak pakai nomor 643 tahun 2007 seluas 20.010 meter persegi atas sertifikat hak milik Lili Santi Hasan. Akan tetapi, putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta 24 Agustus 2021 memenangkan banding Lili Santi Hasan sehingga pihak PT Bumi Raya Utama kasasi ke Mahkamah Agung di Jakarta. Saya minta kepada Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia segera menetapkan pemilik PT Bumi Indah Raya dan pihak kantor pertanahan Kabupaten Kubu Raya yang terlibat sebagai tersangka mafia tanah milik Lili Santi Hasan. Ini demi menjaga kewibawaan hukum pemerintah Republik Indonesia. Karena Presiden Joko Widodo Kamis 16 Februari 2021 telah menginstruksikan kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia supaya membentuk Satuan Tugas Mafia Tanah di Badan Reserse dan Kriminal Polisi Republik Indonesia dengan berkoordinasi dengan pihak yang terkait. PT Bumi Indah Raya memang mempermainkan hukum. Halaman 40 putusan Pengadilan Tinggi Pontianak yang sudah berkekuatan hukum tetap atas gugatan para pihak terhadap Lili Santi Hasan nomor 14/PDT/2018 tanggal 7 Maret 2018 menegaskan pada sebidang tanah yang sudah diterbitkan sertifikat yang sah dan diperoleh dengan etikat baik, maka pihak lain tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak pada objek yang sama apabila lewat dari 5 tahun kepemilikannya. Lili Santi Hasan sudah mengantongi sertifikat
hak milik pada objek dimaksud sejak tahun 1997 yang dibeli sesuai aturan yang berlaku dari almarhum Keprawi. Alas hak berupa sertifikat hak pakai nomor 643 tahun 2007 untuk menggugat Lili Santiasan terbukti tidak teridentifikasi alias cacat hukum didasarkan surat pemberitahuan hasil penyelidikan dari penyidik Direktorat Reserse Kepolisian Daerah Kalimantan Barat tanggal 13 September 2021. Apalagi areal jalan negara di depan Komando Daerah Militer 12 Tanjung Pura di Jalan Alianyang masih diklaim sebagai areal milik PT Bumi Indah Raya yang sudah dibebaskan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2005 dengan berbekal sertifikat hak milik nomor 11.543 tahun 1996 seluas 19.889 meter persegi yang terletak pada areal yang sama. PT Bumi Indah Raya telah melaporkan Lili Santiasan kepada Kepolisian Daerah Kalimantan Barat. Sertifikat hak milik PT Bumi Indah Raya ternyata sudah dinyatakan cacat administrasi dan cacat prosedur, sehingga gugatan PT Bumi Indah Raya terhadap 8 pihak ditolak Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 10 Juni 2011. Kedua sertifikat ini harus dibatalkan tanpa putusan pengadilan. Karena dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1999 ditegaskan, sertifikat tanah dapat dibatalkan tanpa putusan pengadilan jika terbukti cacat hukum dan cacat prosedur. 2007 belum ada jalan tol. Itu direkayasa. Rekayasa aja, Pak. Sekali lagi saya sampaikan kepada Pak, saya serahkan dokumen-dokumen yang kita miliki 5 kali putusan Mahkamah Agung, Pak. Perjuangan Lili Santiasan dalam memperjuangkan dan mempertahankan haknya mengundang rasa simpati banyak pihak. Di Pontianak, pemuda Pancasila menggelar demonstrasi di depan kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dan kantor Komisi Yudisial Perwakilan Kalimantan Barat. Siapakah yang lebih kuat? Kami! Siapakah yang lebih kuat? Kami! Udah jelas di sini ada indikasi ada apa-apanya. Makanya saya mohon kepada bapak-bapak Kapolri, bapak-bapak polisi yang ada di Kalimantan Barat, Komisi Yudisial, saya mohon, saya harapkan perjuangan kami, pemuda Pancasila, pada siang hari ini untuk menegakkan kebenaran, hak-hak yang terzalimi dapat diakomodir. Di Jakarta, Lili Santiasan menemui banyak pihak. Pertama, menyampaikan dokumen pengaduan masyarakat atau DUMAS di Direktorat 2 Satuan Tugas Mafia Tanah Badan Reserse dan Kriminal Polisi Republik Indonesia dan proses penyelidikan dilimpahkan ke Satuan Tugas Mafia Tanah Polda Kalimantan Barat. Kedua, menemui sejumlah pejabat di kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia. Ketiga, mendatangi kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta. Ketiga, mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK RI. Keempat, mendatangi kantor Komisi Yudisial Republik Indonesia di Jakarta. Kelima, mendatangi kantor staf Presiden di Sekretariat Negara. Keenam, menunjuk advokat senior Petrus Salestinus Sarjana Hukum sebagai kuasa hukum. Ketujuh, mendatangi Dr. Hendardi, Ketua Badan Pengurus Setara Institut. Kedelapan, Lili Santiasan menggelar demonstrasi tunggal dan memasang spanduk di depan kantor Istana Negara, Jakarta. Musibah yang menimpa Lili Santiasan mendapat simpati dari banyak massa.